Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 yang akan membahas tentang usaha kecil menengah atau yang biasa disebut dengan UKM. Sebelum kita lebih jauh mengetahui mengenai UKM, kita harus tahu lebih terdahulu UKM itu seperti apa. UKM adalah jenis bisnis yang dijalankan dengan skala kecil dan menengah dan bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan manapun. Jadi secara tidak langsung UKM itu suatu usaha kecil memiliki pemasukan di bawah 300 juta dengan jumlah pekerja di bawah 20 orang. Sedangkan usaha menengah dengan pemasukan di bawah 500 juta dengan jumlah karyawan di bawah 30 orang. Langsung saja ke contohnya. Contoh UKM itu ada beberapa, seperti UKM kuliner. UKM kuliner ini usaha yang bisa dimulai dengan menitipkan produk pada toko lain, seperti angkringan, kafe, atau berjualan secara online. Dan contoh UKM yang lainnya seperti UKM fashion, UKM kerajinan tangan. Setelah kita mengetahui apa itu UKM, kita akan membahas tentang klasifikasi UKM. Klasifikasi UKM di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama, livelihood activities, merupakan UKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya itu seperti pedagang kaki lima. Kelompok ini disebut sebagai sektor informal karena di Indonesia jumlah UKM kategori ini sangat besar. Yang kedua yaitu micro enterprise, merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan. Yang ketiga, small dynamic enterprise, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. Dalam hal ini banyak pengusaha skala menengah dan besar yang tadinya berasal dari kategori ini. Yang keempat, fast moving enterprise, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar atau yang biasa disebut UB. Ciri-ciri dari UKM atau usaha kecil menengah ini seperti yang tercantumkan. Yang pertama, bahan baku mulai diperoleh. Yang kedua, menggunakan teknologi sederhana sehingga mudah dilakukan. Yang ketiga, keterampilan dasar umumnya sudah dimiliki secara turun-temurun. Yang keempat, bersifat padat karya atau menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Yang kelima, peluang pasar cukup luas. Sebagian besar produknya terserap di pasar lokal atau domestik dan tidak tertutup sebagian lainnya berpotensi untuk diekspor. Yang keenam, melibatkan masyarakat ekonomi lemah setempat. Secara ekonomis, hal ini pasti akan menguntungkan. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai strategi pengembangan UKM. Yang pertama, kemitraan usaha. Kemitraan usaha merupakan salah satu strategi bisnis perusahaan, terutama bagi perusahaan besar yang tidak lagi mengandalkan pada strategi internalisasi. Kemitraan usaha merupakan cara untuk mengurangi risiko usaha, meningkatkan efisiensi dan daya saing usaha. Yang kedua, permodalan UKM. Pada umumnya, permodalan UKM masih lemah. Hal ini turut menentukan keberhasilan strategi pembinaan dan pengembangan di bidang permodalan, termasuk bagaimana pemerintah dan masyarakat melaksanakan konsep permodalan untuk membantu UKM yang dimaksud.
Yang ketiga, modal ventura. Modal ventura adalah dana yang diinvestasikan pada perusahaan atau individu yang memiliki risiko tinggi. Menurut Kepres nomor 61 tahun 1998, perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pengembangan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Setelah kita mengenal strategi pengembangan, kita akan memasuki sedikit tips pengembangan UKM. Yang pertama, kita bisa melakukan promosi. Yang kedua, bisa melakukan kenali kompetitor. Mengetahui siapa kompetitor dan kelebihan mereka dapat menjadi informasi penting. Yang ketiga, perluas jaringan. Pengusaha bisa menggandeng investor dan para peminat yang ingin melakukan kolaborasi dan kerjasama. Yang keempat, peningkatan sumber daya. Pada dasarnya, UKM yang berawal dari usaha kecil, bila ingin berkembang maka perlu ada mindset terbuka untuk melakukan inovasi. Pengembangan produk, diversifikasi usaha, dan perekrutan SDM ahli adalah salah satu caranya. Yang kelima, layanan konsumen yang optimal. Mempertahankan hubungan baik adalah layanan konsumen yang akan mengembangkan UKM Anda jadi besar dan berkelanjutan. Itu ada beberapa sedikit tips. UKM menjadi pusat perhatian karena tingkat perekonomian dan pengetahuan yang kurang maju dalam berbisnis. UKM menghadapi kendala-kendala dalam mempertahankan atau mengembangkan usaha. Antara lain kurang pengetahuan pengelolaan usaha, kurang modal, dan lemah di bidang pemasaran. Kondisi pasar yang dihadapi UKM adalah persaingan monopolistik. Di samping itu, merupakan fakta yang perlu diperhatikan. Untuk mengatasinya, UKM harus merencanakan strategi bisnis yang tepat. Rendahnya keterampilan teknis dari para pekerja berakibat pada sulitnya standaritas produk. Begitu juga penggunaan teknologi produksi yang sederhana mengakibatkan mutu produk yang dihasilkan bervariasi. Kalau hal ini terjadi, maka produk yang dikirim kemungkinan akan diklaim oleh konsumen. Hal ini akan sangat merugikan. Banyak biaya di luar pengendalian terkait dengan lemahnya administrasi keuangan. Seringkali dijumpai tidak terdapat pemisahan yang jelas antara kekayaan perusahaan dan kekayaan pribadi, sehingga membengkaknya brief direksi, tidak memperhitungkan penyusutan dan aktiva tetap, tidak memperhitungkan tenaga keluarga, kesulitan memperoleh izin usaha, birokrasi yang harus ditempuh UKM dalam mengurus perizinan seringkali cukup panjang, sehingga menyebabkan lamanya waktu yang diperlukan untuk sampai memperoleh perizinan. Sekian materi dari kelompok 5. Apabila ada kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.